Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh yang piket hari ini ya. Tadi Bu Ratna lihat yang piket ada Kanza ya, Kanza. Silahkan pimpin doa, Kanza. Berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bu Ratna. Selamat pagi. Tadi sudah presensi di Google Form ya? Sudah mengisi ya? Udah, Bu. Bu Ratna Maaf, nggak Miss, dulu ya, ini mamanya tadi. Evelyn ini. Tadi kok nggak bisa-bisa ya, Miss, masuknya? Itu gimana itu? Nggih, Mama Evelyn, saya cek terlebih dahulu ya. Presensinya sudah. Gagal terus, Miss, jadinya nggak bisa lagi masuk karena sering gagal. Dari tadi suruh masukin email terus. Oh, nggih, tidak apa-apa. Ini sudah ada keterangannya. Terima kasih Mama Evelyn sudah mengkonfirmasi. Nanti saya isi manual. Oh, siap. Oke. Siap, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kemarin sudah Bu Ratna kirimkan semua ya bahan ajarnya ya di WhatsApp group. Sudah dilihat anak-anak? Sudah. Lihat. Hari ini yang izin tidak hadir dalam Google Meet ada Cynthia, dikarenakan Cynthia sedang bepergian keluar kota dan teman kalian Cantika sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ya, Bu. Amin. Ada dari kalian yang sedang sakit dari Saya sudah di luar kota, Bu. siap. Oh, Kanza. Terima kasih ya Itu tetap bergabung. Iya, terima kasih Kanza tetap bergabung. Hari ini pelajaran kita tema 8 sudah disiapkan semua bukunya? Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kemarin sudah Bu Ratna ajarkan kan lagunya Desaku? Kita nyanyikan bersama-sama, tapi untuk suaranya Bu Ratna off-kan saja ya, agar tidak memantul suaranya. Bu Ratna play dulu. Bu Ratna mainkan dulu. Hujan hatiku
terima kasih. Hari ini nanti akan Bu Ratna bagi ke beberapa kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya untuk memudahkan sesuai dengan jadwal piket ya. Ingat ya anak-anak ya jadwal piketnya seperti biasa ya. Kemarin sebelum kita belajar tentang teks fiksi, sudah tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks fiksi anak-anak? Sudah. Ya, Bu. Di pembelajaran subtema kedua sudah dibahas juga ya teks fiksi. Hega masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi di pembelajaran kedua, subtema 2? Ya, Bu. Ya, apa yang dimaksud dengan teks fiksi, Hega? Teks yang tidak sesuai teks karangan yang dibuat oleh pengarang Ya, berdasarkan berdasarkan imajinasi atau khayalan. Ya, terima kasih, Hega. Kemudian ini ada teks bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Tolong bantu Bu Ratna untuk membaca paragraf pertama. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya. Boleh Neta silahkan dibaca paragraf yang pertama. Sampai titik ya, Bu. Ya, paragraf pertama saja. Hari ini adalah hari Minggu. Nana dan keluarga pergi berwisata ke Telaga Sarangan. Wisata Sarangan merupakan salah satu objek wisata alam populer yang ada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Lokasi wisata tersebut tidak jauh dari daerah tempat tinggal Nana di Kelurahan Mospati, Kabupaten Magetan. Ya, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau membaca paragraf kedua? Laki-laki. Saya, Bu. Kenzi, boleh Kenzi silakan. Ayo dibaca paragraf kedua. Kenzi, Pada hari lihat libur wajahnya. banyak pengunjung yang pergi berwisata ke Sarangan. Karena kendaraan padat maka terjadilah kemacetan yang menyebabkan mobil Nana mogok. Beruntunglah selalu ada petugas polisi yang siap siaga dan membantu ayah Nana untuk mendorong mobil dari belakang. Mobil pun bisa bergerak maju. Ya, terima kasih Kenzi sudah membaca. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira ada kejadian apa ya itu tadi? mogok. Mobil mogok. Mobil mogok. Tahukah kalian bahwa itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda? Sebelumnya ini tanggal berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? 20. Kemudian pakaian kalian ini pakaiannya apa? Pramuka ya? Dari apa? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kamu Dari teks fiksi ini, dari teks cerita ini kita ketahui mobil Nana mogok. Nah, mobil yang mogok ini berhubungan dengan gaya dan gerak benda, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang gaya dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang gaya. Siapakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan. Iya, benar Neta. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian apa yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu?
Saya, Bu. Boleh, silahkan Kenzi, Kenzi. Bu. Ya, Kenzi boleh. Apa yang dimaksud dengan gerak, Kenzi? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Ya, terima kasih Kenzi, jawabannya sangat sempurna, sangat tepat. Kemudian, kalian tahu tidak bahwa hubungan gaya dan benda itu masih banyak lagi. Yang lainnya juga masih ada. Kita amati dulu video berikut. Bu Ratna punya video berikut ini. Amati ya, ini di daerah mana kira-kira? Ada yang tahu tidak ya? Sarangan, Bu. Iya, Sarangan. jalan menuju ke Sarangan. Ini mobilnya Nana yang mogok tadi. Kalian amati ya videonya ya. Cara yang berikut ya. Diamati juga, kalian amati juga bagaimana laju mobil serta laju kendaraan motor di sekitarnya ya, selain mobil yang mogok tadi. 86. Kembali lancar jaya setelah ada kemacetan di Taman Sarangan. Nah, menurutmu apa yang terjadi dengan mobil Nana setelah didorong tadi? Ada yang tahu? Nih, Bu Ratna juga punya Jalan. contohnya. Gerak. Nih, coba mobilnya Nana. Gerak. Ya, bergerak. Ada yang punya mobil-mobilan di rumah? Ada yang punya mobil-mobilan juga di rumah? Ditunjukkan mobil-mobilannya? Saya, Bu. Boleh tunjukkan Nena. Coba diperagakan untuk mobil yang bergerak. Kita peragakan bersama-sama ya. Bu Ratna juga punya mobil. Ini contohnya mobil, cuma mobilnya Bu Ratna dari kertas. Nih, tadinya mobil ini diam ya. Kemudian ketika didorong maju, akhirnya bagaimana setelah mobil yang diam didorong maju? Siapa yang mau mempraktekkan? Yang bawa mobil-mobilan, boleh. Gian ya? Ayo Gian, coba Gian, dipraktekkan Gian. Mobil-mobilnya dipraktekkan, didorong. Bagaimana Gian setelah mobilnya didorong? Gaya apa yang berubah? Gaya apa yang berubah? Bergerak. Ya, benda yang tadinya diam menjadi bergerak ya Gian? Ya. Ya, jadi itu salah satu gaya yang mempengaruhi benda, yaitu gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Sudah paham ya Gian ya? Teman-teman yang lain juga sudah paham? Yang mempunyai mobil-mobilan bisa dipraktekkan sendiri, coba tunjukkan mobil-mobilannya yang lainnya.
Yang punya mobil-mobilan selain Gian, coba ditunjukkan. Neta, sudah diperagakan? Ya, Nadia juga sudah. Jadi, mendorong merupakan gaya yang dapat menyebabkan ban mobil bergerak maju. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Ada 5 gaya memengaruhi benda. Yang pertama, ada seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Nah, yang sudah kita praktekkan tadi, yang pertama ada apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Rayana mungkin dibaca. 1. Menggerakkan benda diam. Ya. 2. Membuat benda bergerak menjadi diam. Oke, terima kasih Rayana. Kemudian yang ketiga, boleh Alif yang membaca? 3. Mengubah kecepatan gerak benda. 4. Mengubah arah gerak benda. Ya, selanjutnya yang kelima. Yang kelima apa, Alif? 5. Mengubah bentuk benda. Ya, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh coba untuk yang nomor 1, menggerakkan benda diam selain mobil tadi? Ada yang bisa memberi contoh? Kira-kira apa ya? Boleh Dona, silakan. Dona tadi. Dona? Sepeda digerakkan. Sepeda yang diam digerakkan atau dijalankan ya. Boleh, terima Saya- kasih Dona. Siapa lagi? Saya Bu. Saya, Oke, Sultan. Saya Bu. Saya Bu. Saya Ya. Bu. Silakan Sultan. Saya Bu. Lah. Apa contohnya? Selain mobil yang diam, kemudian sepeda yang diam digerakkan atau dijalankan, apalagi contohnya? Botol Bu. Saya Bu. Boleh ditendang dia. Bola yang ditendang. Benar, bola yang ditendang itu juga menggerakkan benda yang diam ya. Bu Ratna juga punya bola. Jadi bola ini ketika diam, kemudian kalau ini bola basket, mungkin ketika ini dibendalkan, maka akan bergerak. Kemudian contoh yang nomor 2, kira-kira siapa yang bisa? Andika? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Yang belum ya, yang belum. Boleh Ais? Saya Bu. Ais tadi. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ais dulu, mana Ais tadi? Ini Bu, saya Ais. Dinyalakan dulu kameranya Ais agar terlihat. Ya, contohnya apa untuk yang nomor 2? Kira-kira apa? Mengerem sepeda. Rem sepeda. Oke, terima kasih Ais. Itu untuk yang apa tadi? Membuat benda bergerak menjadi diam ya. Jadi ketika sepeda yang berjalan, direm bisa menjadi diam. Selanjutnya, Bu Ratna punya contoh gambarnya. Kalian bisa mengidentifikasi dulu termasuk ke dalam pengaruh gaya terhadap benda yang mana. Kemudian kalian analisis gambarnya ya. Nah, untuk yang pertama ini ada mobil yang mogok, kemudian timbangan yang ditarik dengan katrol, serta meja yang digeser. Ini termasuk ke dalam perubahan yang mana ya? Di antara kelima tadi. Ada yang bisa? Sultan, boleh silakan? Ya, Sultan, apa? Benda yang diam. Yang menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Terima kasih Sultan, benar. Kemudian Bu Ratna punya gambar yang kedua. Benar ya, gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Untuk gambar yang kedua, ini ada kiper yang menangkap bola, kemudian
anak yang menghentikan sepeda, serta anak yang menghentikan gerak troli. Termasuk ke dalam apa ya kira-kira? Ada yang bisa? Benda gerak menjadi Benar, Bintang. Apa Bintang boleh disampaikan lagi biar teman-temannya dengar. benda gerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Yang lainnya juga sama? Ya, coba kita buktikan ya, benar atau tidak. Ya, yang kedua adalah gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Seperti ini contohnya ya. Yang punya bola, boleh dikeluarkan bolanya. Coba kita praktikan. Ya. Punyanya bola kecil, Ketika Bu. menangkap bola, nggak apa-apa bola kecil. Menjadi diam. Coba dipraktekkan. Sama? Jadi bola yang bergerak ketika kita tangkap akan menjadi diam. Benar ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kita lihat lagi gambar berikutnya. Ada gambar yang pertama, gambar apa ini? Saya, Bu. Yang Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya dapat merubah boleh Evelyn termasuk apa itu Evelyn? Saya berbentuk. Saya Gaya mengubah bentuk. Coba kita praktekkan. Bu Ratna punya kotak obat ya ini ya. Ada yang punya kardus yang sama seperti Bu Ratna? Boleh. Kita praktekkan bersama ya. Ini bentuknya apa ya? masker, Bu. Hah? Boleh kotak masker. Bentuknya apa ya ini? Kotaknya. Halo. Sekarang coba sama-sama kita tekan. Sudah. Ya Azria sudah ditekan. Hega juga sudah. Bagaimana akhirnya? Bentuk terakhirnya seperti apa ini? Penyok, Bu. Ayo, tidak beraturan ya, rusak ya. Ada juga yang punya telur, mungkin telur mentah. Kalau telur mentah bentuknya pertama seperti apa? Bulat. Bulat. Jika digoreng, jika mau digoreng, cangkang telurnya berubah tidak bentuknya? Pecah. Iya. Ada yang mau mempraktikkan tidak? Tidak ya. Oh, punya Okta. Coba dilihatkan Okta. Itu matang atau mentah Okta? Matang. Jika sudah matang, walaupun dikupas kulitnya, bentuk telur akan sama. Kecuali jika Okta sudah memakannya ya. Jika Okta coba makan, pasti bentuknya berubah. Berarti termasuk apa ini? Termasuk gaya mengubah bentuk benda. Ya, benar. Benar. Selanjutnya gambar yang keempat. Nah, ini bola basket yang berat tadi. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh coba arah benda. Coba Hadaya. Menurut Hadaya apa? Hadaya dari tadi belum bersuara ya Hadaya. Mana Hadaya? Dinyalakan kameranya Hadaya, Bu Ratna mau lihat. Gaya dapat mengubah arah benda. Benar. Coba kita buktikan dulu ya. Pak Alif juga mainkan bolanya. Berubah, Bu, arahnya. Iya, benar. Jadi, gaya yang keempat itu dapat mengubah arah gerak benda. Bu Ratna punya gambar yang kelima. Kita amati lagi ya. Nah, siapa yang suka naik sepeda kemudian naik sepedanya kencang? Saya, Bu. Apa yang kalian rasakan ketika mengayuh sepeda yang pelan tiba-tiba menjadi cepat? Coba Andika dulu ya.
Andika dulu ya, anak-anak. Sampai naik sepedaku lepas. Nah, sebentar. Boleh Andika dinyalakan mikrofonnya? Yang lainnya Bu Ratna silent dulu ya, Bu Ratna. Senyapkan dulu suaranya. Andika, boleh? Ya, Bu. Ya, untuk gambar yang kelima ini apa Andika? Gaya mempengaruhi apa? Gambar yang kelima. Iya ini gambar yang kalian yang kamu lihat. Yang sepeda, Bu. Iya, keduanya termasuk gaya mempengaruhi apa itu kira-kira? Gaya memengaruhi gerak benda. Yang tadinya pelan menjadi cepat, mempengaruhi apa berarti? Ada yang bisa membantu tidak? Kecepatan. Boleh kita lihat. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Gaya memengaruhi kecepatan. Gaya mempengaruhi kecepatan mempengaruhi kecepatan gerak benda. Ya, coba Bu Ratna buktikan dulu jawabannya benar atau tidak ya. Tadi gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda ya, Neta dan Alif ya? Ya, Bu. Ya, benar. Jadi, gaya yang kelima yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, setelah kalian mempelajari tentang gaya yang memengaruhi gerak benda, sekarang coba diamati dulu. Di layar ini terlihat, jika masuk kelas kita bisa diskusi dengan teman sebangku, tapi karena sekarang kita melalui daring, bisa juga nanti diskusinya lewat grup WhatsApp ya, atau langsung chatting ke temannya. Kira-kira ada yang bisa mewakili memberikan contoh objek atau peristiwa yang diamati? Di rumah kalian bisa mengamati objek apa? Selain yang sudah kita praktikan tadi, kira-kira apa? Ada yang mengamati? Mendorong meja, Bu. Ya, Afia, silahkan. Mendorong meja. Mendorong meja. Mendorong meja itu termasuk kegiatan gaya yang mana? Memengaruhi gerak yang mana? Gaya gaya gerak Membuat benda diam jadi bergerak. Benar, Alif. Terima kasih sudah membantu Afia membuat benda yang diam menjadi bergerak. Untuk kegiatan ini nanti bisa dikerjakan lewat daring atau online. Nanti bisa diklik, Bu Ratna kirimkan linknya. Nanti kita coba setelah kita mempelajari materi selanjutnya ya. Nah, tadi Nana bertanya ke ayahnya, asal mula Telaga Sarangan. Nana pergi berwisata ke Sarangan. Sekarang, ayo kita simak baik-baik dongeng asal mula Telaga Sarangan yang diceritakan oleh ayah Nana ya. Diamati dulu ya, Bu Ratna punya video cerita dongeng. Kalian amati tokoh-tokohnya, kemudian latarnya. Agar bisa menceritakan kembali. Siap anak-anak? Ya, Bu. Siap, Bu. Suaranya Bu Ratna matikan dulu ya mikrofonnya ya. Sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nyi, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Iya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Hah? Telur apa ini ya? Oh iya, sebaiknya aku bawa pulang saja telur ini. Mungkin istriku tahu ini telur apa. Wah, ini telur apa Ki? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku kira kau tahu ini telur apa. Baru sekali ini aku melihat ada telur sebesar ini. Kebetulan kita tidak punya lauk. Telur ini kita rebus saja. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ki Jalilung merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Aku akan masuk ke sumber air ini saja. Ki Jalilung merasa tubuhnya segar kembali. Namun, dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jari tangannya mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilung juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilung segera pergi mencari suaminya. Dia mendengar suara naga dan merasa takut. Apa itu suara naga? Aku harus ke Ki Jalilung. Sampailah Nyi Jalilung ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Nyi Jalilung sangat terkejut melihat ada seekor naga besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar. Dan kini ada dua naga yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Kibasan ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakutan. Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat, hingga terbentuklah sebuah pulau kecil di tengah-tengahnya. Kemudian naga tersebut menyelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Itulah cerita turun-temurun tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan. Sampai sekarang masyarakat di sekitar Telaga Sarangan mempercayai bahwa dua ekor naga tersebut masih ada dan hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Sudah. Sudah mengamati semua ya tadi ya?
Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. sebentar. Udah, Bu. Menurut kalian, untuk cerita asal mula Telaga Sarangan tadi itu cerita nyata atau tidak? Tidak. Mungkinkah ada naga sesungguhnya pernah melihat? Berarti cerita dari asal mula Telaga Sarangan itu bisa dibilang sebagai cerita apa anak-anak? Fiksi. Cerita fiksi. Ya, yang merupakan rekaan atau hasil imajinasi dari pengarang. Tahukah kalian bahwa cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Jadi terkadang pengarang itu mengambil atau membuat ceritanya berdasarkan cerita nyata, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa menjadi cerita imajinasi. Dan tujuan dari cerita fiksi ini agar apa anak-anak kira-kira? Tujuan kalian membaca atau mendengarkan dongeng? Sebagai sarana apa? Untuk menghibur. Benar, Alif. Ya. Sebagai sarana hiburan. Hibur atau tidak dengan cerita asal mula Telaga Sarangan tadi? Enggak. Siapa yang pernah ke Telaga Sarangan? Suka, Bu. Siapa yang pernah? Saya, Bu. Saya, Bu. Pernah semua ya? Karena rumahnya di Mauspati ya, dekat dengan Sarangan ya. Adakah yang belum pernah ke Sarangan? Saya. Siapa yang belum pernah ke Sarangan? Ada? Saya, Bu. Wajahnya tidak terlihat. Namanya mamahnya ya? Oh iya, Gian. Gian belum pernah ke Sarangan, Gian. Belum pernah sama sekali. Belum. Kapan-kapan mama ayahnya diajak ya. Naik ke puncak gunung, ke kaki Gunung Lawu. Ya, Bu. Ya, dekat kok dari sini. Mungkin hanya dari sekolah kita jaraknya mungkin hanya 1 jam ya. 1 jam perjalanan, tidak sampai. Dari asal mula Telaga Sarangan tadi, kira-kira ada siapa saja tokohnya? Sebentar, Beratna silent dulu untuk yang berbicara biar tidak memantul suaranya. Bu Ratna ingin bertanya kepada Vanessa, tadi belum berbicara ya. Ya, siapa sajakah tokoh dari asal mula Telaga Sarangan tadi? Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya? Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Iya. Ada berapa tokohnya berarti, Vanessa? Ada 2. Kira-kira watak dari tokoh tersebut baik atau jahat ya, Vanessa? Jahat. Jahat. Kenapa bisa dikatakan jahat? Karena Ki Jalilung membawa telur yang bukan miliknya. Ya, terima kasih Vanessa. Sekarang Bu Ratna ingin bertanya kepada yang belum terlihat hari ini. Coba, Kevin ada, Kevin? Ya, Bu. Ya, coba dinyalakan dulu kameranya Kevin, biar terlihat. Nah, bagaimana wataknya Ki Jalilung dan Nyi Jalilung tadi, Kevin? Protagonis. Apa? Wataknya protagonis. Protagonis itu apa, Kevin? Baik. Baik. Tokoh
Tokoh baik. Menurut Kevin, tokohnya baik. Kenapa bisa dikatakan baik? Karena Karena apa, Kevin? Ada yang bisa membantu? Jika Kevin tadi bilangnya tokohnya itu protagonis atau baik, adakah yang setuju? Tokohnya itu antagonis. Saya Bu. antagonis, Bu. Antagonis, Bu, karena mencuri yang bukan miliknya, Bu. Ya, Langsung benar. diambil. Ya, Kevin, kata teman-temanmu tadi, tokoh Ki Jalilung dan Nyi Jalilung itu antagonis. Alasannya karena dari tokoh Dia tersebut mengambil tadi, bukan hak iya, miliknya. mengambil telur, menemukan telur yang bukan miliknya, justru dibawa pulang Kevin ke rumah. Lalu malah direbus dimakan. direbus oleh istrinya atau Nyi Jalilung tadi. Akibat dari perbuatannya itu, keduanya berubah menjadi naga. Sudah tahu ya Kevin ya? Sudah. Sudah. Jadi menurut Kevin masih baik atau jahat tokohnya? Antagonis. Antagonis. Iya benar. Antagonis itu tokoh yang apa Kevin? Yang jahat. Iya. Sekarang kita lihat dulu ya. Salah. Setelah antagonis. Ya, jadi ada protagonis dan ada antagonis. Kemudian bagaimana cara kalian menentukan watak tokoh tersebut tadi? Berdasarkan apa? Kok kalian tahu bahwa tokohnya itu jahat? Berdasarkan cerita. Cerita. Berdasarkan perbuatan cerita dan cerita. Berdasarkan perbuatan yang diperlihatkan dalam video tadi ya. Sekarang Bu Ratna mau tanya ke Revan. Revan, menurut Revan, apakah fungsi perwatakan dalam sebuah cerita, Revan? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ada bisa? Bisa tidak? Jika tidak bisa, Bu Ratna coba minta bantuan temannya Revan. Yang belum siapa yang belum terlihat di sini? Nah, Hadaya sudah di sini yang terlihat dari Bu Ratna. Coba Azrial ada? Azrial? Tidak terlihat Azrial dari tadi, diam saja. Mana Azrial? Halo. Ya, Azrial tidak terlihat. Kalau begitu Bu Ratna minta tolong ke Hega saja. Menurut Hega, apakah fungsi perwatakan dalam cerita? Fungsinya apa? Untuk apa Hega? Kurang jelas Hega suaranya. Makan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh. Mohon maaf Hega, boleh diulangi suaranya kurang lancar tadi. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Diulangi lagi Hega. Ya, didekatkan. Menyiapkan atau menyediakan alasan tertentu, alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh cerita. Ya, terima kasih Hega, jawabannya sempurna. Benar jawaban dari Hega. Teman-teman yang lain sudah mendengarkan ya tadi ya? Kemudian Radit, apa saja karakter perwatakan tokoh yang disebutkan oleh Kevin tadi? Ada karakter apa saja?
Antagonis dan protagonis. Antagonis. Ya. Si Ataya. Ataya, Bu Ratna tanya, apa yang dimaksud dengan antagonis tadi? Ataya, bilang lagi. Tokoh yang jahat. Iya, tokoh yang jahat. Untuk yang protagonis itu apa, Ataya? Tokoh utama. Tokoh utama. Sifatnya baik atau jahat kalau yang protagonis? Baik. Baik. Kemudian selain antagonis dan protagonis itu ada tokoh tritagonis anak-anak. Tokoh tritagonis itu adalah tokoh pembantu yang mendukung jalannya cerita dan biasanya menjadi penengah dalam konflik sebuah cerita. Seperti itu. Nah, sekarang cara menentukan watak tokoh dalam cerita itu yang pertama, ada watak karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari perkataan atau ucapannya. Kemudian, tindakan, perilaku, atau perbuatannya, maupun watak itu disebutkan secara langsung di dalam sebuah teks fiksi atau teks cerita. Apabila watak itu sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita, itulah yang dinamakan watak secara tersurat di dalam teks cerita. Seperti yang Bu Ratna sebutkan di awal tadi, kita coba berlatih untuk lembar kerja secara online. Bu Ratna klik, nanti Bu Ratna kirimkan linknya ya, sebentar. Tampilannya seperti ini. Sudah Bu Ratna kirimkan lewat grup WhatsApp ya, nanti boleh dibuka, tinggal diisi nama. Oke. Iya, Bu. Kemudian nomor, kelas, misal. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap ya, sudah dibuka semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti bisa diisi dengan namanya Aselin. Misal, nomor absen 1, kelas. Ini tampilannya seperti ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampilannya. Ya. Sudah, Jadi, Bu. Saya belum, Bu. belum terlihat. Belum. Coba. Belum terkirim, Bu. Bu, linknya di mana, Bu? Ini Bu Ratna kirim. Linknya di mana? Bu, saya belum. Sudah Oh, Bu Ratna kirim sudah. lewat grup WhatsApp. Ya. Iya, sudah. Sudah masuk? Bisa dibuka? Tidak? Bu. Bisa? Ya. Contohnya seperti itu cara mengisinya. Kemudian di sini ada petunjuk belajarnya. Di bagian bawah ini diisi lagi laporan hasil diskusi bersama teman-teman kalian. Tapi walaupun diskusi, mengerjakannya tetap sendiri-sendiri ya. Hasil diskusinya disampaikan di sini. Semisalnya objek apa, tinggal diketik saja. Objeknya apa. Kemudian ada juga untuk yang soal-soal ini kalian isi. Jika sudah, di bagian paling bawah ini ada kolom finish. Cukup nanti kalian klik finish. Terlihat ya anak-anak? Kemudian kirim ke emailnya Bu Ratna. Untuk mengirim lewat email, nanti cukup ditulis nama lengkap. Semisal tadi Alif atau Alif Yandra. Alif Yandra. Ditulis nama lengkap. Kemudian kelas berapa. Sekolah. Dan kirimkan ke emailnya Bu Ratna. Ketik emailnya di sini. Emailnya ini ya. Nah, Ratna. Titik 7 Wita @ Nggak kelihatan, Bu. Sebentar, tidak terlihat.
Oh, kecil ya? Tidak. Ya, nanti Bu Ratna kopikan emailnya, Bu Ratna kirimkan ke grup WhatsApp juga. Dikumpulkan, batasnya sampai dengan sore ini. Untuk yang lembar kerjanya ya, anak-anak ya. Selanjutnya, Itu sudah namanya nama ya? panjang atau nama pendek? Nama lengkap saja ya. Oh Biar, iya, Bu. ya, biar sesuai absen. Sudah? Atau sudah ada yang mencoba? Boleh dicoba nanti setelah pelajaran ya. Selanjutnya, ini isinya seperti ini. Lembar kerja mandiri. Selanjutnya, ada juga untuk yang menceritakan kembali isi dari asal-usul Telaga Sarangan. Siapa yang bersedia bercerita kembali isi dari asal-usul Telaga Sarangan? Saya, Bu. Hega, Neta. Yang lainnya ada tidak ini yang belum menjawab tadi? Ya, atau yang belum aktif? Siapa yang mau selain Hega dan Neta? Jika Saya, tidak, Bu. siapa? Revan? Ya. Ya, Revan tadi belum berhasil menjawab. Boleh Revan silakan diceritakan kembali asal-usul Telaga Sarangan. Yang lainnya Bu Ratna matikan dulu mikrofonnya. Silahkan Revan disampaikan. Asal-usul Telaga Sarangan. Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang sepasang yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalung. Mereka hidup di lereng Gunung Lawu. Pada suatu hari, Ki Jalilung pergi ke ladang. Saat di ladang, ia menemukan sebuah telur yang sangatlah besar. Lalu ia membawa pulang dan menunjukkannya kepada Nyi Jalilung. Nyi Jalilung sangatlah kaget karena melihat ukurannya yang sangat besar. Lalu ia merebusnya karena tidak ada lauk di rumahnya. Setelah makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di tengah perjalanan, Ki Jalilung merasa sangatlah panas. Lalu ia mencari air. Setelah mencari air dan menemukannya, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh dan tangannya mengeluarkan kuku. Lalu Ki Jalilung pun berubah menjadi naga yang besar. Di rumah Nyi Jalilung pun juga merasakan ada yang aneh. Ia pun menyusul Ki Jalilung ke ladang. Nyi Jalilung juga merasakan yang sangatlah sama. Lalu ia mendengar suara naga. Ia pun merasa takut. Akhirnya ia bertemu dengan naga, yaitu suaminya sendiri. Ia pun menjadi naga dan ia dan bersama suaminya mengelilingi telaga. Semua hewan, pohon, dan semua makhluk itu pun takut dan semuanya akan lalu tiba-tiba mereka meninggalkan tempat itu dan tenggelam di bawah laut. Terima kasih Revan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Revan ya. Sangat jelas tadi penjelasannya, sangat lengkap, sangat bagus. Bu Ratna minta satu lagi perempuan untuk menceritakan, tapi dengan singkat saja ya. Boleh Neta tadi? Silahkan Neta. Neta boleh? Apa kedengeran, Bu? Ya, disampaikan lagi cerita dari asal-usul Telaga Sarangan. Versinya Neta tapi agak singkat saja ya.
Apa tuh? Diceritakan kembali asal-usul Telaga Sarangan versinya Neta. Tapi cerita biasa apa kayak dicerita kayak cerita gitu, Bu? Bu Ratna, saya izin ke kamar mandi. Boleh, silakan Kanza. Lebih baik ya seperti biasanya kalau Neta mendongeng itu seperti apa? Diekspresikan, lebih bagus nanti nilainya. Silakan Neta. Ya, Bu. Ya. Singkatnya saja ya ceritanya. Ya, Bu. Kamera ditutup apa enggak, Bu? Dinyalakan Neta, biar terlihat teman-teman yang lain bisa melihat Neta menyampaikan ceritanya. Ditunjukkan wajahnya seperti biasanya mendongeng. Tapi saya tadi nyatet nggak apa-apa kan, Bu? Tidak apa-apa Neta. Boleh catatannya itu yang diceritakan. Asal-usul Telaga Sarangan. Cerita rakyat Jawa Timur. Telaga Sarangan disebut juga Telaga Naga. HP-nya ditaruh saja biar terlihat wajahnya, tidak goyang-goyang. Ditaruh biar terlihat wajahnya Neta. Ya, disenderkan. Boleh Neta, silahkan. Diulangi lagi, Bu. Boleh langsung dilanjutkan saja, nggak apa-apa Neta. Telaga ini merupakan danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu di daerah Magetan. Telaga ini merupakan tujuan wisata yang terkenal di daerah Magetan. Pada zaman dahulu, kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di tepi lereng Gunung Lawu. Sehari-hari Ki Jalilung bekerja menanam jagung di ladang. Ki Jalilung bekerja dengan giat merawat ladang dan tiba-tiba menemukan telur yang besar dan berwarna putih keemasan di bawah pulang ke rumah. Pohon besar dan telur itu dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, telur itu direbus, dijadikan lauk untuk dimakan. Kemudian Ki Jalilung pergi ke ladang dan merasakan tubuhnya terasa panas. Dan jari-jarinya berubah. Tangan juga mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan tubuhnya berubah menjadi naga yang sangat besar. Di rumah Nyi Jalilung, tubuhnya terasa panas dan segera menyusul suaminya ke ladang. Dan tiba-tiba mendengar suara naga. Setibanya di danau, Nyi Jalilung terkejut melihat ada seekor naga yang besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba Nyi Jalilung berubah menjadi naga yang sangat besar. Kini terdapat dua naga yang berenang di danau tersebut.
Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat sehingga terbentuk pulau kecil di tengahnya. Kedua naga berenang menggelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Pesan moral dari cerita tersebut, ketika menemukan sesuatu benda yang bukan milik kita, sebaiknya kita tanyakan dahulu kepada orang yang ada di sekitar kita dan jangan diakui sebagai milik kita. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neta, bagus sekali ceritanya. Ayo beri tepuk tangan. Terima kasih Neta sudah menyampaikan ceritamu dengan sangat baik serta pesan moralnya sangat benar. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang lain untuk menyampaikan cerita fiksinya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Neta. Ya, Bu. Sekarang kita sudah belajar apa saja anak-anak? Coba kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Sudah belajar apa saja? Belajar tentang kesarangan di bahasa Indonesia. Tidak terdengar suaranya. Coba yang menyampaikan mungkin Evelyn. Evelyn, kita sudah belajar apa saja hari ini, Evelyn? Salah satunya tentang cerita Telaga Sarangan. Ya, cerita Telaga Sarangan tadi termasuk cerita apa, Evelyn? Cerita fiksi. Ya, terima kasih. Sekarang coba sebentar. Menurut Ataya, kita sudah belajar apa saja Ataya tadi? Saya belajar apa? Kayak beso. Tapi gitu. Sudah belajar apa? Tentang Telaga Sarangan. Selain Telaga Sarangan, yang ini. Ingat tidak tadi kita belajar apa ini tadi? Tentang apa? Gaya dan gerak. Benar, tentang gaya dan gerak. Terima kasih Radit. Coba ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang gaya, di mana gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Kemudian, gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Pengaruh gaya terhadap benda, tadi ada 5 ya anak-anak ya. Ada apa saja tadi? Coba kita baca bareng-bareng atau bersama-sama. Menggerakkan benda yang membuat benda kecepatan gerak. Coba diulangi, Rayana. Gerak benda. Ya, Rayana diulangi pengaruh gaya terhadap benda tadi apa saja? 1. Menggerakkan benda diam. Ya. 2. Membuat benda bergerak menjadi diam. Ya. 3. Mengubah kecepatan gerak benda. 4. Mengubah arah gerak benda. 5. Mengubah bentuk benda. Terima kasih Rayana.
Ya, sama-sama. Kemudian ada juga cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasar imajinasi pengarang. Atau bukan cerita yang Bukan sesungguhnya. cerita yang benar. Ya. Pelajaran apa yang paling kalian sukai hari ini? Telaga Sarangan. Gerak beda. Ya, kalau Nadia tadi sukanya telaga Sarangan. Sarangan. Ya. Setelah ini kita bermain kuis seperti biasanya ya. Sudah siap anak-anak? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, bermain dulu. Oke. Bu Ratna kirimkan linknya ya. Tunggu sebentar. Ya, Bu. Linknya di mana, Bu? Tunggu sebentar ya. Ya. Bu Ratna kirimkan linknya ke pesan di dalam Google Meet ini ya. Ya, Bu. Nah, sudah siap? Segera diklik, kemudian diisi namanya seperti biasa. Sudah banyak yang bergabung? Sudah, Bu. Ya, tunggu teman-teman yang lain. Tadi yang tidak hadir ada 3 anak. Berarti dari 38 peserta didik ada 35 anak. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Baru 24 ini. Gimana, Bu? Revan sudah belum? Sudah Belum. belum, tinggal diklik. Revan, pesannya ada dari Google ini, Google Meet ini pesannya. Atau Bu Ratna teruskan lewat grup WhatsApp dulu bagi yang tidak bisa mengakses. Nih, sudah Bu Ratna teruskan di grup WhatsApp. Boleh dibuka? Baru 24. Ini gimana, Bu? Apa Neta? Ini kok ada tulisan kayak tiba-tiba mulai selesai gini, Bu. Oh iya, nanti nunggu mulainya ya. Yang penting sudah diisi ya namanya ya. Baru 27 yang bergabung. Iya, tunggu teman-teman yang lain sebentar. Bu Rana. Dalam. Ini tidak bisa, Bu. Bagaimana Sultan? HP-nya tidak bisa buat ngegame, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Bagi yang tidak bisa, boleh mengikuti melihat temannya saja dulu ya, Sultan ya. Nanti ada soal secara offline Bu Ratna kirimkan soalnya. Sudah, Bu. Sudah. Bu Ratna mulai sekarang ya. Bentar, Bu. Boleh, siapa yang mau bergabung? Baru 32 anak yang bergabung. 33. Sudah siap? Ada yang mau bergabung lagi? Untuk Sultan tidak bisa bergabung, tidak apa-apa ya Sultan. Sudah Evelyn, 34. Oke, sudah semua sepertinya. Karena Sultan tidak bisa bergabung dan ketiga teman yang lainnya tidak bergabung.
lagunya sudah selesai, kita akhiri dulu untuk quizisnya. Nanti bisa dikerjakan kembali. Selamat untuk pemenangnya, peringkatnya ada sebentar. Terdengar suaranya Bu Ratna? Terdengar tidak, Nak? Ini koneksinya Bu Ratna terputus. Mohon maaf ya, koneksinya terputus. Peringkat pertama ada Ataya, kedua ada siapa tadi? Neta dan Kevin. Ataya, Neta, ya benar Ataya, Neta, Kevin, Kanza, Hega, Revan. Selamat ya. Untuk yang masih di bawah skornya, semangat, nanti bisa dicoba kembali. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar Bu Ratna tutup dulu. Jangan lupa untuk pembelajaran besok membawa buku gambar di hari Senin ya. Untuk hari Senin kita sudah tatap muka kembali ya. Alhamdulillah. Jadinya kita bisa pembelajaran langsung bertemu dengan teman-teman. Terima kasih anak-anak kelas 4. Ya. Hari Senin nanti bawa buku gambar sama pembelajaran kayak hari Senin biasanya kan, Ya, Bu? seperti jadwal biasanya ya. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya anak-anak. Kita screenshot dulu sebentar. Action semua. Action. Bu Ratna hitung ya. Action dulu semuanya biar terlihat gambarnya. Ya, tampilkan semua wajahnya agar terlihat. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Sebentar, Bu Ratna kirim dulu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa kembali hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat ya. Berdoa mulai dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berat akhir ya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu.